Moms, ketemu lagi di B-Podcast, Business Education Podcast, tempat kita berdiskusi dan berkreasi. Yeay. Aku seneng banget nih karena hari ini kita punya tema yang bikin hidup kita berubah. Nah, agak lebay ya, tapi seriusan karena ini penting banget. Dan tema kali ini adalah sukses in akademik dan juga bisnis. Siapa sih yang gak mau sukses di dunia ini? Oke, jadi buat yang baru nonton podcast kita, boleh banget kenalan sama aku, Wilda Hamda. Dan kita kedatangan seseorang yang jago banget dalam urusan akademik juga bisnis. Boleh kenalan sama Kang Raihan Demitri. Halo semuanya, kenalin nama aku Raihan Demitri. Aku mahasiswa jurusan pendidikan bisnis sama kayak Wilda, cuman aku angkatan 2022. Oke, salam kenal ya Kang Salam Demitri. kenal, Kang Raihan ini mahasiswa pendidikan bisnis angkatan 2022 di UPI. Selain sibuk kuliah, Kang Raihan juga lagi aktif banget di dunia bisnis. Betul, Kang? Betul. Oke, boleh dong perkenalan lebih jauh lagi. Mungkin dari bisnisnya. Oke, jadi aku punya bisnis namanya Vente. Oke. Jadi bisnis Vente ini bergerak di bidang F&B, tepatnya di pastry gitu. Jadi aku jual kue-kue kering, kayak ada khususnya kayak lebaran tuh ada nastar, putri salju, kastengel. Tapi juga aku jual yang di luar since lebarannya gitu, kayak cookies. Aku juga jual dessert box kayak banoffee dan eclair. Dan aku juga lagi ngembangin kuasong, yang kata kuasong kromboloni gitu. Oke, Cuman lagi keren. riset juga. Oke, keren banget nih ya. Langsung aja nih, kita bakal ngobrol-ngobrol seru seputar gimana cara Kang Raihan bisa balance akademik dan juga bisnis. Oke, masuk ke sesi Q&A. Kita tuh sebelum masuk sesi Q&A, kita ada yang namanya permainan jari. Akang gitu. boleh pilih salah satu dari 5 jari ini. Boleh Akang mau pilih yang mana? Oke, aku mau pilih yang telunjuk deh. Oke. Di telunjuk ini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, dengan segala kesibukan Akang, gimana sih cara Akang bisa nge-manage waktu biar akademik tetap jalan tapi bisnis juga tetap jalan? Oke, jadi cara manage waktu aku itu, aku bakal list dulu apa aja yang harus aku kerjain. Betul. To-do list mungkin ya. Oke. Jadi mungkin aku punya tugas kuliah apa aja, aku juga punya apa yang harus aku kerjain dalam bisnis, itu aku list semuanya dan juga aku kasih deadline-nya masing-masing gitu loh. Terus dari situ aku tahu tuh mana yang jadi prioritas, karena tentu saja yang paling mendekati deadline itu yang lebih penting. Jadi aku di list dulu, udah tahu apa yang paling penting karena deadline-nya makin lebih dekat gitu, dan aku bakal kerjain yang itu dulu yang lebih cepat. Walah, berarti to-do list ya, Iya, Kang. to-do list Oke, dulu. pertanyaan selanjutnya. Mau pilih jari apa selain telunjuk? Oh, telunjuk udah nggak boleh. Udah gak boleh kan, udah cuma 5. Ranking deh. Oke, di jari kelingking ini ada pertanyaan. Nah, jadi kan Kang, di prodi kita tuh ada yang namanya program The Ambassador of Business Edupreneur. Nah, iya kan Kang? Betul. Nah, bisa gak sih Akang bantu jelasin gimana sih Kang kalau program ini itu, terus gimana cara kita daftar dan biar banyak orang yang tahu tentang program ini? Oke, jadi Bisnis Ambassador itu merupakan event kegiatan yang diselenggarakan memang oleh prodi kita pendidikan bisnis. Jadi acara ini itu bentuknya kompetisi bisnis. Oke, itu tuh ada di 2 tingkat SMA dan tingkat SMA SMK dan tingkat universitas. Dan itu tuh dibagi 2 kategori lagi, ada yang business plan dan business running. Buat cara daftarnya mungkin kalian teman-teman semua bisa pantengin di akun ambasadornya ya. Nanti kita bakal upload di situ untuk registrasinya. Teman-teman yang lagi nonton podcast ini, jangan lupa buat selalu pantengin Instagramnya dan ikutan program The Ambassador of Business Edupreneur. Oke, Betul sekali gitu betul. ya Kang. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Mau pilih jari apa selain telunjuk dan juga kelingking? Jari manis deh. Boleh di jari manis. Di jari manis ini ada pertanyaan. Pernah gak sih Akang tuh ngerasa kayak pusing banget, kayak aduh tugas numpuk nih tapi bisnis juga harus jalan. Dan gimana sih cara Akang bisa ngatasin itu semua? Oke, kalau aku lagi stres kayak gitu, aku malah nggak ngerjain apapun gitu. Oh iya, jadi
jadi healing dulu Healing gitu loh dulu ya. ya, Tapi iya kan. mungkin karena emang aku kan itu padat-padat banget ya. Jadi aku healingnya nggak yang jauh-jauh juga, mungkin cuma sekitaran Bandung, atau juga aku mungkin lebih nggak ngerjain apapun dulu gitu sampai kayak mood aku enak lagi, aku apa ya enak dulu lah, istirahat dulu gitu loh, sampai aku nemuin kayak oh ya aku udah enak nih moodnya bisa ngerjain lagi, jadi aku bakal balik lagi ke ngerjain semua itu tugas-tugas ya, dan semua kewajiban Akang ya. betul. Jadi kuncinya adalah healing Healing ya Kang, dulu. betul banget, karena kalau dipaksain juga malah nggak bener Malah ya nggak Kang. bener, Iya, betul. oke. Next di pertanyaan selanjutnya Kang mau pilih jari apa? Aku mau jari tengah deh. Jari tengah. Iya. Oke, di pertanyaan jari tengah. Oke, kembali lagi nih ke akademik. Kan Akang nih mahasiswa yang IPK-nya tuh bagus ya Aduh, Kang. jadi malu. Nah, kira-kira gimana sih cara Akang bisa mempertahankan IPK yang tinggi tapi bisnis juga tetap jalan tidak tertinggal dan kewalahan Oke. gitu. Oke, kalau aku bakal bikin vision board namanya. Jadi aku tuh selalu ada target-target gitu. Aku buat visi, aku buat target apa yang harus aku capai mungkin dalam sebulan ini. Misalkan dalam semester ini aku harus IPK-nya nyentuh 3, gitu ya. Atau bisnis aku harus udah bisa inovasi produk di apa-apa gitu. Jadi aku selalu bikin goals dulu, tujuannya apa yang aku harus capai dalam minimal ya sebulan ini atau 1 semester ini gitu. Wow, keren banget ya Kang Demitri ini. Oke, next berarti sisa Jempol. jempol. Iya. Di jari jempol ini ada pertanyaan. Ada nggak sih momen spesial ataupun pengalaman bisnis yang paling berkesan di Akang yang bikin Akang tuh mikir kayak, wah ini nih yang selama aku cari Oke. gitu. Kebetulan aku kemarin ikut kegiatan dari Min Eruno Foundation namanya Envoy. Envoy ya Kang. Jadi Envoy itu namanya Entrepreneur Development for Youth. Itu jadi pengembangan wirausaha untuk anak muda gitu loh. Wow. Nah itu aku bener-bener dapet ilmu yang banyak banget ya, karena pemateriannya itu bener-bener orang-orang hebat, orang-orang yang bisa emang punya ilmu di bidang itu. Terus juga aku punya banyak teman-teman dan relasi yang cukup besar dari seluruh Indonesia, dan itu tuh bisnis teman-teman itu sangat beragam, dan aku juga kayak wah ada yang omsetnya udah 50 juta gitu loh. Tapi aku jadiin motivasi gitu Jadi loh. motivasi Betul. bukannya malah Minder, ngedown atau betul. insecure Iya, ya Kang. karena kalau gitu. kita mau berkembang juga kita harus ada di lingkup pertemanan yang sama-sama mendukung gitu. ya Kang. Betul. Oke, setelah ngobrol dari tadi, kira-kira Akang salpok nggak sih sama apa yang ada di depan kita? Wah, iya salpok banget sih sumpah. Ada apa tuh Kak Wilda? Iya, jadi ini itu sekarang ada Vente dan juga Elmon. Boleh dipegang, Kang? Nah, Vente dan Elmon ini adalah produk bisnis dari para mahasiswa pendidikan bisnis. Keren banget kan, Keren banget, Kang? sumpah. Dan gak lupa Vente ini punyanya Kang Demitri. Betul. Keren banget nih. Salah satu mahasiswa yang punya bisnis adalah Kang Demitri ini. Oke guys, seru banget kan ngobrol sama Kang Raihan Demitri hari ini. Banyak banget ilmu yang kita dapetin tentang gimana caranya sukses di akademik maupun bisnis. Buat kalian yang masih mikir, bisa gak sih sukses di bisnis ataupun akademik? Jawabannya bisa banget. Oke. Kita udah ada di ujung podcast. Kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang terinspirasi. Follow podcast ini dan biar gak ketinggalan episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Yeah, see you.